Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu, masih dengan tema sama, ya ini rezeki yang barokah bersama Ustadz Ikhwan Nasution dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Anisa. Baik, kan kita lanjutkan ke sesi pertanyaan Pak Ustadz ya. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya lagi, Bu? Boleh, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yeti. Yati. Yang mau saya tanyakan, kalau kita diberi kesehatan itu kan berarti rezeki. Sekarang kalau kita dikasih musibah penyakit terus ikhlas menerimanya, apakah itu termasuk, kan kalau sakit tuh pahala gugur, dosa-dosa kita berguguran, apakah itu termasuk rezeki yang berkah juga? Yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, saya pernah dikasih uang sama orang yang non muslim, tapi yang melalui anak. Saya nggak tahu, waktu saya ngaji dikasih duit, terus waktu pulangnya saya mau kasih oleh-oleh, kata anak saya, dia bukan orang ini, orang Kristen. Apakah saya menerima itu berkah apa enggak ya Pak Ustadz? Ya, terima kasih Ibu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab Pak Ustadz. Baik, saya jawab yang kedua dulu ya. Iya. Bagaimana ketika memberi atau menerima uang dari yang bukan muslim? Dalam bermuamalah, muamalah itu hubungan manusia dengan manusia, muslim dengan non-muslim, itu tak ada aturan ya dalam bermuamalah. Semua dibolehkan. Contoh, transaksi jual beli, muslim dengan muslim boleh. Hutang piutang, gadai menggadai, dengan non-muslim boleh. Termasuk hadiah. Nabi pernah menerima hadiah dari Raja Habsyah. Raja Habsyi ketika itu, dia waktu itu masih non-muslim. Dan Nabi terima. Artinya, memberi hadiah, menerima hadiah, uang tadi katakanlah, dari non-muslim boleh. Boleh. Berkahkah? Ya berkah. Walaupun mungkin prosesnya kita kan tidak tahu. Yang jelas dia berikan itu berarti sudah milik kita, dan itu insya Allah berkah ketika kita gunakan dalam kebaikan. Yang tidak berkah itu diberi uang, walaupun tadi yang memberi kiai uang, tapi kita gunakan dalam maksiat. Uang dari kiai itu berkah, tapi kita yang menghilangkan berkah, kita nambah maksiat dari uang itu. Artinya bukan dari pemberinya keberkahan itu, dari kita yang menggunakan keberkahan uangnya tadi. Itu yang pertama, yang kedua ya. Kemudian yang pertama, sakit Pak Ustadz. Oh sakit. Apakah sakit itu juga rezeki? Rezeki. Betul tadi kata Ibu, bahwa sakit itu menggugurkan dosa. Maka ada hadis itu kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair. Sungguh ajaib orang beriman, itu kata Nabi. Segala urusan orang beriman itu baik semua. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur, tentu dia dapat pahala syukur. Sebaliknya, ketika dia diberi musibah, ujian, dia sabar, maka dia otomatis dapat juga pahala sabar. Maka semua orang beriman tuh semuanya dapat kebaikan. Sakit itu menurut kita tak enak, tapi menurut Allah baik. Kenapa? Karena Nabi jamin bahwa sakit itu setidaknya ada dua keuntungan bagi yang sakit. Ma yusibul muslim min wasabin wala hammin wala aza hatta saukah yusakuha. Tidaklah kata Nabi seorang muslim Allah kasih dia ujian, resahnya dia, galaunya dia, sakitnya dia, walaupun hanya sakit sederhana, tertusuk duri, tapi Nabi jamin hutto anhu khoti'atu. Sakit yang cuman sekedar tertusuk duri itu dijamin Nabi gugurkan dosa-dosanya. Wa rufi anhu darajatu, dalam riwayat lain itu mengangkat derajat kita. Maka sakit itu rezeki, walaupun menurut kita tak enak. Menurut kita tak enak, tapi rezeki kita dosa digugurkan, derajat kita ditinggikan. Persis kata Nabi, persis seperti daun yang gugur di musim gugur, seperti itulah dosa kita gugur dengan sakit. Kalau tak ada sakit, bagaimana dosa ini akan gugur? Sementara kita banyak dosa.
Maka kata Imam Albani dalam kitab Ahkamul Janaiznya itu, justru salah satu tanda mati husnul khotimah itu diberi sakit sebelum mati. Karena kita semua ini kan banyak dosa. Jadwal kematian akan tiba, tapi dosa masih banyak. Maka itulah kenapa Allah beri sakit sebelum kita mati. Untuk menggugurkan dosa kita, agar ketika akan mati dosa kita sudah ditebus dengan sakit. Maka pilihannya sabar. Ketika sabar dosa gugur, tapi ketika kita ngomel, tak terima, maka tidak, bukan jadi gugur dosa, malah bertambah dosa. Jadi ketika ditanya apakah sakit itu rezeki, para nabi kita lihat diberi juga sakit. Artinya sakit itu bukan berarti Allah benci. Nabi Ayub terkenal dengan sakit yang orang tak pernah derita. Bukan berarti Allah benci kepada Nabi Ayub, tapi itulah sakit itu adalah nikmat sesungguhnya untuk menggugurkan dosa. Walaupun tadi berat untuk kita sabar dari sakit. Sabar. Begitu Ibu. Iya, baik. Ibu Yati, Ya, sudah makasih, jelas? Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Ada lagi Bu yang ingin bertanya? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarnani. Saya mau tanya Ustadz, kalau kita kan masih punya anak yang belum kawin, rezeki dia tuh udah masing-masing, apa masih dengan kita orang tuanya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung saja dijawab Pak Ustadz. Baik, anak yang belum menikah, apakah itu rezekinya masih dengan orang tua atau sudah dengan anaknya? Semua kita, makhluk Allah, terutama kita manusia. Tadi dalam hadis, kata Nabi, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sungguh kamu, kata Nabi, kita lu aja kali ya, atau enggak? Sungguh kamu, kata Nabi, dikumpulkan dalam rahim ibumu umur 40 hari berupa setetes air hina. Jadi proses kita diciptakan oleh Allah 40 hari kita dalam rahim ibu kita itu air hina. Summa yakunu alaqah misal zalik. 40 hari selanjutnya jadilah kita segumpal darah. Summa yakunu mudghah misal zalik. 40 hari selanjutnya jadilah kita segumpal daging. 40 hari kita air hina, 40 hari kita segumpal darah, 40 hari kita segumpal daging. 40 hari kali 3 120 hari atau 4 bulan. 4 bulan. Ketika sudah umur 120 hari atau 4 bulan, fayursalu ilail malak. Kata Nabi, Allah kirimlah malaikat rahmat ke dalam rahim ibu kita. Fayangfuhu fihi ruh. Disitulah Allah tiupkan ruh. Kemudian disitulah tadi kajinya. Allah perintahkan malaikat. Wa yu'mar bi arba'i kalimat. Malaikat tetapkan urusannya 4. Bikat bi rizki, tetap ada rezekinya. Berarti rezeki itu sudah Allah jaminkan sebelum kita dilahirkan. Rezeki itu untuk siapa? Ya, setiap individu kita. Dia mau kawin kek, belum kawin kek, rezekinya sudah ada masing-masing. Walaupun dia sudah kawin, tetap rezekinya. Walaupun dia belum kawin, bukan berarti yang jamin rezeki itu orang tua, tidak. Maka ini yang dipahami oleh orang tua kita dulu yang begitu hebat akidahnya. Orang tua dulu punya konsep banyak anak, banyak rezeki. Karena setiap anak pasti sudah Allah jaminkan rezeki. Maka semakin banyak anak berkumpul di situ rezeki. Tapi ini yang agak berbeda dengan orang tua hari ini. Orang tua hari ini tak berani dia banyak anak. Karena menganggap kita bahwa kita yang jamin orang tua. Sehingga ada kita menganggap bagaimana banyak anak, nanti tak bisa sekolahkan, nanti tak bisa kasih makan. Padahal yang ngasih makan, yang sekolahkan itu siapa? Allah. Tugas kita itu hanya mengantarkan. Maka itu tadi, Bu, ketika anak belum menikah atau sudah menikah, rezekinya sudah ada, sudah Allah jaminkan. Itu. Walaupun dia belum kawin, bukan berarti orang tua yang menjamin rezeki, tidak. Rezeki dia sudah ada Allah jaminkan sebelum dia dilahirkan. Iya, begitu, Ibu. Jelas, Bu? Jelas. Baik, kita akan kembali lagi setelah jeda ya, Pak Ustadz, Ibu-Ibu. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.